Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Baik ya. Sebelum saya jelaskan tentang materi seni rupa dua dimensi, ya saya berharap kalian semua di rumah dalam keadaan baik. Ya, tetap selalu saya ingatkan menjaga daya tahan tubuh supaya selalu sehat ya. Oke, baiklah di sini Ibu mau menjelaskan tentang materi seni rupa dua dimensi. Apa itu seni rupa dua dimensi? Ya, pengertiannya adalah seni rupa yang memiliki dua ukuran. Ya, diingat-ingat, memiliki dua ukuran panjang dan lebar. Perhatikan baik-baik. Apakah kalian suka dengan seni rupa? Ya, tentunya pasti suka dong ya, karena seni rupa dua dimensi ataupun seni rupa tiga dimensi ya ada selalu di sekeliling kalian ya, di lingkungan kalian semua. Apa iya? Ya, kalian bisa memperhatikannya media ini atau pembelajaran tentang seni rupa yang akan saya jelaskan. Setelah itu kalian akan memahaminya. Ya, kalian akan tahu ternyata di sekeliling kalian itu berkaitan dengan seni rupa. Ya, coba kita lihat, amati gambar ini. Ini adalah foto keluarga yang memakai baju batik atau seragam ya untuk keluarga. Dan yang ini adalah perlengkapan makan ya, ada piring, sendok, mangkuk, gelas ya, garpu, bahkan pisau untuk perlengkapan makan. Nah, dan yang ini adalah rumah ya, rumah berbentuk sederhana, tapi ini adalah tempat tinggal di mana kita bisa berteduh dari panas dan hujan. Nah, semua ini adalah karya seni rupa yang selalu ada di sekitarmu. Jadi, ya, apa sih yang dimaksud dengan seni rupa? Ya, adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media atau bahan yang bisa ditangkap mata dan dapat dirasakan dengan raba. Kalau gitu apa saja benda-benda yang bisa kalian lihat dengan mata ya? Seni rupa juga bisa dikatakan visual art, yaitu seni visual ya, yang bisa ditangkap mata. Nah, selain itu bisa juga kalian raba. Nah, kalau begitu, apa saja yang bisa membuat karya tersebut dikatakan karya seni rupa? Kita lihat, amatilah gambar di bawah ini. Ini ada lukisan gajah dan yang satunya adalah ruang interior. Unsur-unsur apa saja yang ada pada gambar tersebut? Kita lihat gambar nomor 1. Unsur-unsur seni rupa. Ada titik. Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Contohnya adalah daun yang berasal dari titik-titik atau disebut menggunakan teknik pointillis. Yang kedua adalah garis. Adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lainnya. Yang berikutnya adalah bidang. Seperti halnya yang kita tahu, bidang memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda dua dimensi. Ini contoh dari bidang. Nah, bentuk dan ruang. Bentuk bisa disebut juga sebuah unsur yang kompleks karena mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi yang digabung menjadi satu sehingga membentuk sebuah volume atau isi ya. Yang berikutnya adalah ruang. Unsur-unsur adalah hal lain yang berbentuk unsur, yaitu tekstur. Ada tekstur, ada warna ya. Ada gelap terang. Apa sih yang dimaksud dengan tekstur? Tekstur adalah permukaan suatu benda, ada yang halus, ada yang kasar. Jadi ketika kalian meraba suatu benda di atas, itu berbentuk kasar atau halus ya. Nah, itu adalah tekstur. Yang berikutnya adalah warna. Warna menurut teori ya adalah berasal dari 3 warna pokok, yaitu primer, merah, kuning, dan biru. Warna atau pigmen ya, itu warna primer. Ada juga warna sekunder, pertemuan dari warna primer dengan warna primer, dan warna tersier, yaitu dari warna primer dengan sekunder bergabung menjadi warna tersier. Yang berikutnya adalah gelap terang. Gelap terang yaitu benda yang tertimpa cahaya secara langsung dan tidak langsung. Jadi kita lihat di sini. Ini ada sisi gelap terangnya. Ketika terkena cahaya, gambar tersebut terlihat terang. Nah,
ketika dari sisi gelap itu adalah benda yang tidak terkena cahaya. Karya tersebut bisa dikatakan karya seni rupa jika unsur-unsur tersebut diatur atau memiliki kaidah atau hukum yang berlaku di dalam karya seni rupa yang disebut dengan prinsip-prinsip seni rupa. Kita lihat di sini. Nah, prinsip-prinsip seni rupa. Ya, yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan itu adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Jadi unsur-unsur seni rupa itu ya bergabung menjadi satu kesatuan dan menjadi prinsip kesatuan. Jadi benda tersebut bisa dikatakan indah atau memiliki nilai estetis jika unsur-unsurnya ya menjadi satu, ya jadi satu kesatuan atau di dalam wadah satu kesatuan. Ya, itu disebut prinsip seni rupa. Contoh penerapannya kita bisa lihat. Nah, di sini ada gambar yang masih berantakan ya. Di sini mempersatukan antara unsur-unsur satu dengan unsur-unsur yang lainnya sehingga menjadi terlihat lebih indah. Itulah yang dikatakan prinsip kesatuan. Yang berikutnya adalah keseimbangan atau balance, yaitu berat ringannya suatu karya seni diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di setiap sisinya. Contoh penerapannya. Nah, kita lihat karya di sini, gambar yang nomor 1 ya, di mana satu sisi memiliki banyak tetapi di sisi lain diseimbangkan dengan satu dengan yang besar ya. Yang berikutnya adalah irama. Prinsip irama yaitu pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus hingga mempunyai kesan bergerak. Kita lihat di sini. Ada irama. Nah, irama ini kita bisa lihat manakah karya atau penataan yang lebih indah. Ini ya. Ternyata karya seni rupa diatur atau menggunakan kaidah irama atau ritme itu akan lebih membuat karya lebih indah ya. Nah, ini ada irama, di sini ada karya yang masih bercecer ya. Oke. Berikutnya adalah prinsip proporsi ya, membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang ya. Kita lihat proporsi. Nah, proporsi atau proporsional ya. Jadi prinsip proporsi itu perbandingan antara ya hubungan satu dengan bagian lainnya ya, itu hampir sama, jadi selaras ya. Kita lihat pada gambar di sini. Ini sendoknya terlalu kecil sedangkan gelasnya terlalu besar. Tapi di sini kita lihat antara gelas dengan sendok itu tidak jauh berbeda. Itu namanya proporsional ya. Terlihat pada tubuh kita lihat bagian kepala, bagian tangan dan bagian kaki itu proporsional ya. Jadi tidak lebih panjang dari kakinya ya kan. Terus kepalanya tidak besar dari badannya, itu namanya proporsional ya. Jadi satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras. Yang berikutnya adalah gradasi, susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan di dalam karya seni secara berangsur-angsur. Nah, ini biasanya gradasi warna digunakan dari warna-warna yang terendah sampai ke warna yang lebih tua ya. Seperti contoh di sini ada kuning, ini hampir ke hijau muda, kekuningan. Terus di sini semakin ke sini semakin pekat ya, bahkan bisa lebih pekat lagi. Pusat perhatian atau center of interest adalah usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni. Pusat perhatian atau center of interest itu usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau gampangnya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di sekitarnya. Itu adalah pusat interest. Jadi apa yang menjadi pusat perhatian
untuk karya tersebut ya, kita lihat di sini ada segitiga merah ya. Tapi kita lihat di bagian yang lainnya adalah bulatan-bulatan, walaupun berbeda warna, hanya mereka memiliki banyak atau koloninya banyak. Nah, disinilah pusat perhatian atau pusat center of interestnya adalah segitiga berwarna merah. Oke. Dari prinsip tadi ya, kita akan beralih ke membentuk ya, membentuk suatu, atau menurut bentuknya karya seni rupa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi dan yang kedua adalah seni rupa 3 dimensi. Apa sih yang dimaksud dengan seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang memiliki dua ukuran. Ingat-ingat ya, memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan 3 dimensi yaitu memiliki 3 ukuran ya, panjang, lebar, dan tebal atau tonjolan ya. Jadi memiliki volume. Kita kembali lagi ke seni rupa 2 dimensi ya. Dan seni rupa 2 dimensi itu dapat dilihat dari satu arah, sedangkan seni rupa 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah ya. Contohnya kita lihat di sini untuk 2 dimensi yaitu lukisan ya, ada batik ya. Batik itu karya seni rupa 2 dimensi, walaupun kita kenakan, tapi dia tidak memiliki volume, dia hanya datar. Jadi yang kita lihat adalah batiknya, bukan bajunya ya. Nah, selain itu ada apa saja ya? Kita lihat banyak sekali, ada grafis, ada karikatur, ilustrasi yang lainnya ya. Terus ada sekarang ada banner, terus ada apa lagi? Bentuk poster, kaligrafi, cover, itu adalah karya seni rupa 2 dimensi. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi contohnya apa saja kita bisa lihat di gambar ini. Ada berupa kerajinan gerabah ya, ada tempat minum, ada wajan kecil, ada juga patung ya, patung Borobudur. Nah, tentunya kalian yang sudah pernah ke sana itu sudah tahu bentuk patung Borobudur ya, dan stupanya itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, ada yang lainnya yaitu berupa kerajinan rotan atau anyaman ya. Ini juga adalah karya seni rupa 3 dimensi. Selain itu ada apa lagi? Banyak sekali. Di rumah kalian bisa temukan banyak karya seni rupa 3 dimensi. Contoh tadi yang sudah saya jelaskan, ada piring, ada gelas, ada sendok ya, itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Yang lainnya banyak sekali, ada kursi, ada meja ya. Yang berikutnya seni rupa multimedia. Nah, seni rupa juga dibagi, ada yang terbaru yaitu seni rupa multimedia. Apa sih seni rupa multimedia? Ya, seni rupa multimedia yaitu karya seni rupa yang terbuat dari media elektronik ya. Sekarang banyak sekali media elektronik yang bisa menggambar ya, yang bisa banyak sekali media elektronik ya untuk menggambar, seperti komputer, handphone ya, atau bahkan sinema film itu juga termasuk dari karya seni rupa multimedia ya. Apakah sampai sini kalian jelas ya? Ternyata handphone kalian juga bisa untuk menggambar ya kan, ada pen tape ya, tablet untuk menggambar, dan gitu bisa menjadi seni rupa multimedia. Contoh lain apa? Ya, tadi saya sudah katakan ada film ya, film itu karya seni rupa multimedia. Ada lagi banner dan lain sebagainya. Seni rupa menurut fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa murni atau fine art, seperti lukisan, patung, grafis, kaligrafi, dan seni rupa terapan adalah seni rupa ya yang dapat digunakan ya. Jadi berdasarkan fungsinya karya seni rupa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa murni dan yang kedua adalah seni rupa terapan. Apa yang dimaksud dengan seni rupa murni? Adalah karya seni rupa yang diciptakan hanya untuk dinikmati keindahannya saja ya.
Apa yang dimaksud dengan seni rupa terapan? Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang diciptakan tidak hanya dinikmati keindahannya saja, tetapi bisa digunakan atau memiliki fungsi tertentu, namun tidak meninggalkan unsur estetikanya ya. Nah, apa saja contoh seni rupa murni? Ya, tadi ya, contohnya lukisan, patung, grafis. Nah, karya tersebut dikatakan karya seni rupa murni ya. Nah, karena hanya untuk pajangan saja atau dinikmati keindahannya saja. Contohnya ini ada vas bunga. Ya, ini adalah karya seni rupa murni. Lukisan, kaligrafi yang hanya dinikmati untuk keindahannya saja, patung. Atau mungkin hiasan lain ya, seperti bingkai atau mungkin hiasan dinding, hiasan ruang tamu dan sebagainya, itu adalah karya seni rupa murni. Nah, berdasarkan fungsinya lagi ada karya seni rupa terapan, contohnya yang bisa kita gunakan sehari-hari. Tadi seperti alat-alat makan, ya kan? Di sini ada meja, ada kursi. Ada juga yang lainnya seperti gelas, piring, ya kan? Tas, sepatu. Ya, itu adalah karya seni rupa terapan. Alat, bahan dan media. Media adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Jadi bahan atau media yang digunakan itu apa saja dalam karya seni rupa. Nah, ini adalah karya seni rupa 2 dimensi. Contohnya ada kuas, valet, terus ada panel ya, stencil atau panel ya. Jadi untuk bersandarnya untuk sandaran kanvas ketika kita melukis ya. Dan ini adalah alat-alat karya seni rupa alat-alat dan bahan untuk menggambar atau melukis. Yang berikutnya teknik dan prosedur berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama adalah teknik akuarel, teknik pointillis, ada teknik arsir, teknik dusel, teknik siluet, teknik plakat, teknik semprot, dan teknik tempera. Nah, yang berikutnya teknik kuasa. Teknik-teknik yang saya sebutkan ini adalah teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Ya, teknik akuarel yaitu teknik menggambar dengan air, aqua ya, air. Contohnya cat air ya. Cat air itu bisa kita gunakan di kertas ya. Itu yang disebut teknik akuarel. Teknik pointillis yaitu menggambar dengan menggunakan titik-titik, teknik titik-titik. Jadi ketika seperti tadi unsur prinsip seni rupa yaitu titik. Nah, ketika titik-titik kamu gunakan untuk menggambar sampai dengan membentuk suatu gambar tertentu, itu dikatakan teknik pointillis, yaitu menggunakan titik-titik ya, atau bintik istilahnya. Yang berikutnya teknik arsir, yaitu menggambar dengan arsiran, jadi goresan-goresan goresan-goresan tertentu ya. Goresan arahnya bisa miring, bisa tegak, atau bisa berbentuk silang, atau bisa berbentuk tumpukan ya. Itu adalah arsir, teknik arsir. Yang berikutnya adalah teknik dusel atau gosok, yaitu menggunakan alat bantu seperti kertas atau kapas yang bisa meratakan warna ke seluruh bagian seluruhnya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih dalam di media berikutnya. Yang berikutnya adalah teknik siluet. Teknik siluet yaitu bentuk menggambar dengan bentuk bayangan. Contohnya ketika kita berdiri, kita tersorot oleh sinar matahari, itu ada bayangan. Bayangan itu hitam pekat ya. Jadi menggambar sesuatu dengan hitam pekat atau tebal ya, berbentuk muka, berbentuk wajah ya. Itu yang disebut
teknik siluet, yaitu bayangan. Yang berikutnya adalah teknik plakat. Teknik plakat ini adalah memberikan warna yang tebal oleh gambar. Biasanya digunakan untuk seni lukis. Seni lukis itu memberikan goresan warna dengan tebal dan memenuhi bagian-bagian tertentu ya dengan satu warna atau campuran warna lain. Yang berikutnya teknik semprot. Teknik semprot seperti apa? Teknik semprot itu seperti teknik airbrush ya, yang menggunakan menggunakan semprotan. Jadi udara yang dipompakan untuk warna. Setelah itu warnanya kita semprotkan ke bagian tertentu membentuk gambar. Yang berikutnya adalah teknik tempera. Tempera ini hampir sama dengan plakat. Jadi untuk teknik tempera ya nanti akan saya jelaskan lagi. Yang berikutnya teknik kolase atau tempel ya. Berikut adalah video. Karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama adalah lukisan, yang kedua adalah grafis, ketiga adalah kolase, yang keempat adalah batik. Lukisan, teknik plakat, ini yang disebut dengan teknik plakat, teknik akuarel, teknik melukis dengan menggunakan cat air. Seperti inilah gambarnya. Teknik plakat yaitu teknik melukis dengan menggunakan cat poster dan cat minyak. Ini adalah teknik plakat. Teknik semprot atau spray ya biasanya digunakan menggunakan air atau udara dengan dasar cair. Nah, seperti inilah. Teknik tempera, teknik pointillis, teknik melukis dengan membuat gelap terang objeknya dengan membuat unsur-unsur titik. Tadi sudah saya terangkan. Nah, ini dia. Ini beberapa teknik menggunakan titik-titik. Teknik tempera. Teknik tempera merupakan teknik melukis yang terdiri dari pigmen berwarna yang digabungkan dengan media pengikat seperti kuning telur. Ya, boleh, ini adalah teknik tempera. Jadi memberikan warna pada media tertentu. Teknik kolase dengan cara menempel ya. Nah, ini menempel bagian-bagian tertentu seperti ini membentuk suatu karya. Teknik mozaik. Teknik ini dilukiskan pada bagian dinding, lantai ataupun langit-langit bangunan. Ya, menempelkan batu-batu kecil atau kaca berwarna maupun benda-benda yang berwarna lainnya. Hasil lukisan teknik ini banyak terdapat di Mesir seperti ini ya. Ini bentuk kolase yang bisa lebih menarik
atau bahkan kalian pernah menggunakan teknik kolase menempelkan kertas-kertas warna di bagian tertentu. Teknik cat minyak dapat dikerjakan dengan cat minyak atau yang non-konvensional, misalnya cat air tersebut dicampur dengan semen putih, pasir, atau bahan eksperimen lainnya. Nah, ini menggunakan cat minyak, atau yang sering terkenal cat minyak ini yaitu menggunakan merek-merek cat akrilik ya, atau merek lainnya. Teknik fresco. Teknik ini merupakan lukisan dinding atau mural yang menggunakan cat air sebagai media atau cat dinding ya. Karya yang lainnya adalah grafis ya, teknik cetak dalam print ya. Jadi pembuatannya menggunakan alat aluminium, kemudian plat tersebut dibentuk menggunakan benda tajam ya. Printer ya, menggunakan printer yaitu teknik cetak. Nah, seperti inilah teknik cetak. Grafis ya, ada juga teknik grafis. Nah, ada juga cetak sharing. Cetak sharing itu kayak sablon ya, sablon kaos, undangan ya. Cetak tinggi atau printing high seperti cara membuatnya dengan menggunakan cetakan dari bahan yang dicukil. Cetak foto, image. Yang berikutnya teknik kolase. Komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain yang ditempelkan pada permukaan gambar. Teknik pembuatan kolase. Yang pertama, siapkan bahan dari bahan kertas seperti koran, majalah, dan kertas, media dan perangkat yang dibutuhkan, kalender bekas, kertas gambar, pewarna, ya, gunting, ya, dan dilem. Silakan kalian bentuk sesuai dengan gambar yang diinginkan. Kalian tempel kertas kamu ke dalam ya gambar tersebut. Setelah itu bisa digunakan apa? Warna. Yang berikutnya adalah teknik batik. Ada ikat celup. Membatik tanpa menggunakan malam sebagian bahan pengembang. Nah, caranya dengan mengikat kain menggunakan tali untuk menghalangi masuknya warna, atau yang disebut dengan boris ya, teknik ikat. Ada juga teknik membatik yaitu menggunakan canting ya, menggunakan lilin atau malam yang ditutupkan ke dalam kain. Setelah itu diberikan warna. Seperti ini ya hasil batiknya. Teknik batik cap. Ada cap digunakan dalam membatik, membuatnya dengan menempelkan cap atau stempel besar yang terbuat dari tembaga pada kain tersebut. Sebelumnya pasti sudah ditempelkan ke dalam malam. Sepertinya bentuk capnya ya. Ini adalah printing, yaitu teknik membatik dengan cara mencetak menggunakan mesin print. Ada batik lukis. Ini hasil batiknya. Demikian tadi adalah tentang seni rupa, tentang teknik berkarya seni rupa 2 dimensi ya. Baiklah, tadi adalah gambaran tentang
tentang materi seni rupa dua dimensi. Sampai sini ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan atau komentar di YouTube. Baiklah, demikian tadi penjelasan tentang seni rupa dua dimensi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalaupun tidak bisa memahaminya, kalian bisa tanyakan langsung. Demikianlah penjelasan tadi tentang seni rupa dua dimensi, baik itu media, baik itu unsur-unsur. Baiklah tadi adalah penjelasan tentang seni rupa dua dimensi. Dari mulai unsur-unsur, prinsip-prinsip, berdasarkan bentuknya, kalian seni rupa dibagi menjadi 3. Seni rupa dua dimensi, seni rupa 3 dimensi, dan seni rupa multimedia. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga tentang media yang digunakan, bahan-bahan, dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Sampai sini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita berjumpa lagi nanti di media berikutnya. Ya, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa menjaga terus protokol kesehatan. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.